Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Apel Ungu Baking Center dengan saya Ambar Pramita. Masya Allah, ini nggak terasa ya. Sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan. Bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah. Nah, kalau bulan Ramadan itu identik ya, untuk buka puasa itu kalau di Indonesia itu butuh takjil. Jadi kalau takjil itu sebenarnya cemilan, itu cemilan pembuka, hidangan pembuka sebelum makan besar. Nah, hari ini spesial banget. Aku akan membuat takjil yang beda dari yang lain. Oke, aku akan membuat 3 buah makanan sekaligus ya. Jadi 3 macam takjil sekaligus dari bahan dasar jagung manis. Jadi jagung manis nih banyak sekali manfaatnya, aku nggak perlu jelaskan, tapi yang jelas dia banyak sekali vitamin, di dalamnya juga ada protein dan karbohidrat. Jadi sudah lengkap ya di dalamnya. Nah, aku akan buat 3 macam takjil, dari mulai bubur manis jagung, kemudian aku kasih topping keju, kemudian ada juga bubur gurih jagung manis, lalu satu lagi adalah es jagung manis. Yuk kita langsung buat, caranya gampang banget. Pertama-tama aku pisahkan dulu jagung manis, ini kira-kira 50-100 gram, jadi ini nanti kita jadikan topping. Nah, kemudian untuk jagung manisnya sendiri, ini kita blender bersama dengan susu dan juga tepung beras. Oke, ini kita masukkan dulu. Jadi ada sebagian yang akan aku haluskan, tapi sebagian nggak dihaluskan. Oke, kita masukkan kira-kira 2/3. Kalau suka dengan bubur yang serba lembut, artinya nggak ada gangguan ya. Kalau kita ada jagung yang utuh, artinya buburnya nanti jadi kita harus mengunyah. Kalau suka yang lembut, masukkan semuanya. Ini aku masukkan aja deh semua ya. Kemudian aku masukkan di sini tepung beras. Lalu kita haluskan dengan susu UHT. Ini masukkan kira-kira 500 ml saja. Nanti sisanya untuk kita masak. Oke, kita haluskan. Menghaluskan jagung ini bisa sampai lembut sekali atau bisa juga masih ada kasar-kasarnya. Nah, ini aku pilih, aku menghalusnya ya sampai lembut sekali. Oke, ini kemudian kita masukkan dalam panci. Ini kita panaskan dengan api kecil saja. Jadi ini kita sambil aduk-aduk seperti ini. Lalu kita masukkan gula pasir dan daun pandan. Lalu kita masukkan sisa dari susu UHT tadi. Kita masak sampai mendidih dan mengental. Bubur manisnya sudah jadi. Sekarang kita siap untuk sajikan. Oke, bubur jagungnya sudah matang. Aromanya enak banget, ini menggoda banget. Sekarang kita tinggal beri topping. Toppingnya adalah topping keju dan juga jagung pipil yang sudah kita rebus. Bubur manis jagung keju ini sudah jadi. Cantik banget bukan? Dan ini jadi varian baru untuk takjil buka puasa. Jadi selain mengenyangkan, ini juga banyak sekali manfaat dan banyak vitaminnya. Jadi kalau untuk takjil nggak harus semuanya yang kenyang dengan karbohidrat yang tinggi. Kalau ini banyak vitaminnya dan banyak manfaatnya. Jadi ini sangat menyehatkan untuk anak-anak dan semua keluarga di rumah. Kita lanjut ke resep yang kedua, yaitu bubur gurih jagung manis. Tapi sebelumnya aku mau icip dulu si bubur manis ini. Oke, ini juga udah ada topping kejunya. Aku mau coba ya. Bismillah. Enak banget, lembut banget, nggak kemanisan, dan pas ya. Ini tuh enak. Jadi rasanya nggak seperti bubur yang lain, karena ini ada rasa apa ya, mahtehnya ada, karena tadi kita gunakan susu, jadi enak banget. Kalau susu mau diganti dengan santan itu bisa juga,
tapi nanti jadi beda rasa. Kalau menurutku, tetap gunakan susu UHT, itu jauh lebih pas. Oke, kita lanjut ke resep kedua ya. Oke, sekarang kita mulai resep yang kedua. Resep yang kedua yaitu bubur gurih jagung manis. Jadi bubur gurihnya ini aku akan buat seperti buburnya Chinese ya. Jadi ini tanpa kuah, tapi di dalam buburnya sudah sangat gurih karena kita gunakan 2 kecap ini. Oke, langsung aja, bikinnya gampang banget dan cepat. Yang paling penting adalah bikinnya cepat dan mudah itu. Oke, bahan-bahannya juga gampang banget, ini bisa ditemuin di rumah, harusnya ada. Ini hanya aku tambahkan aja untuk topping itu adalah ayam suwir. Air yang aku gunakan adalah air rebusan dari ayam. Jadi ini adalah air kaldu ya. Jadi kita tinggal haluskan semua, lalu tinggal kita masak. Oke, pertama-tama kita haluskan dulu jagung manis dan juga nasi putih. Jadi kalau biasanya orang masak bubur itu dari beras, kalau aku beda. Aku soalnya males kalau masaknya terlalu lama. Jadi aku biasanya langsung dari nasi putih. Jadi supaya prosesnya cepat. Jadi ini kita blender aja. Kemudian kita masukkan jagung. Lalu kita haluskan dengan air kaldu. Nasi dan jagung ini aku haluskan nggak sampai lembut sekali. Kenapa? Supaya masih ada teksturnya. Karena ini adalah bubur gurih. Oke, ini kita masukkan ke dalam panci. Lalu kita masak dengan api sangat-sangat kecil. Ini kita masak sampai kurang lebih 30 menit dengan api sangat kecil. Jadi supaya matangnya pas. Sebelum mendidih, kita tambahkan bumbu dan juga bahan lain. Ini kita masukkan telur. Aku tambahkan 1 butir telur di sini. Ini kita kocok lepas dulu supaya nantinya nggak jadi telur ceplok ya. Lalu kita masukkan dan kita aduk cepat. Lalu kita tambahkan, ini aku gunakan kecap asin. Ini kita tambahkan kira-kira 1 sendok makan. Lalu kecap ikan, ini menguatkan rasa ya, dan rasanya jadi enak sekali kalau menggunakan ini. Ini kita tambahkan 1 sendok makan saja. Lalu kita tambahkan bawang putih bubuk. Jadi ini aku tambahkan kira-kira setengah sendok teh. Lalu garam, ini kira-kira juga setengah sampai 1 sendok teh. Lalu penyedap dan lada bubuk. Oke, ini kita aduk rata. Belum mendidih aja wanginya udah enak banget, apalagi kalau nanti sudah matang. Oke, ini sudah kental ya, sudah kental. Kemudian ini kita sudah masak 30 menit dengan api sangat kecil. Lalu kita masukkan tepung maizena. Tapi sebelumnya tepung maizenanya kita cairkan dulu. Kita larutkan dengan air. Ini supaya tidak menggumpal. Oke. Ini lalu kita masukkan ke dalam bubur. Kita aduk-aduk dan kita masak lagi sampai mendidih, lalu segera matikan apinya. Oke, ini sudah mendidih. Jadi kira-kira seperti ini kekentalannya. Kalau ingin bubur yang lebih kental lagi, bisa dimasak lagi sampai benar-benar asat atau sampai airnya berkurang dan ini jadi lebih kental. Tapi kita sekarang hanya kekentalannya seperti ini ya. Oke, ini kita matikan apinya. Sekarang siap kita beri topping. Di sini ada ayam suwir. Bubur gurih jagung manis ini sudah jadi.
Aromanya menggoda banget. Ini biasanya kita bisa temui bubur gurih jagung manis ini di resto-resto Chinese atau juga di hotel-hotel bintang 5. Tapi sekarang kita bisa buat sendiri di rumah. Dan rasanya insya Allah nggak kalah dengan yang di resto ataupun yang di hotel itu. Sekarang aku mau coba ya. Wow, bismillah. Enak banget. Pas. Ini aku beri tambahan ayam. Kalau biasanya kita kalau di resto Chinese tuh buburnya lebih encer. Kemudian dia tepung maizenanya agak banyak. Jadi lebih cair. Tapi sekarang aku buatnya lebih kental supaya lebih pas. Kalau untuk Indonesia lebih pas karena lebih nendang rasanya. Oke. Ini jadi perpaduan antara bubur Chinese dengan bubur Cirebon. Jadi enak banget. Oke, sekarang kita lanjut ke resep yang ketiga, yaitu es jagung manis. Yuk langsung aja. Oke, sekarang takjil yang ketiga dengan bahan dasar jagung manis, kita akan buat es jagung manis. Pertama-tama kita panaskan dulu santan. Ini 600 ml santan. Kita panaskan. Kemudian kita tambah gula pasir dan daun pandan. Lalu kita masukkan sejumput garam. Dan kita aduk sampai mendidih. Oke, santannya sudah mendidih. Sekarang kita matikan ya. Buatnya gampang banget kan? Jadi hanya memasak santan aja. Tapi bisa juga kalau jagung ini mau di blender, dijadikan jus. Itu bisa dijadikan dasar, itu adalah jus jagung. Kemudian nanti ada jagung pipil di bagian atasnya. Kalau di sini aku hanya pipil aja jagungnya, kemudian aku gunakan nata de coco. Nata de coco ini bisa juga diganti dengan cendol. Atau bisa juga diganti dengan cincau, potong-potong kecil-kecil atau bisa juga diparut. Oke, ini aku tinggal guyur dengan kuah santan. Lalu kita beri dengan es. Kita beri es batu di atasnya. Wah, enak banget ini. Bisa juga diganti dengan es serut. Es jagung manis sudah jadi. Ini kebayang ya, rasanya enak banget dan kelihatan cantik banget kan? Oke, sekarang aku mau coba dulu ya. Bismillah. Enak banget. Santannya gurih, manisnya pas, dan ada jagungnya. Jadi jagung nih, pada saat kita kunyah, dia punya sensasi tersendiri. Selain jagungnya rasanya manis, ini juga kaya akan manfaat. Jadi pas banget. Seger lagi, enak. Kalian bisa tambahkan potongan nangka matang di atasnya, atau bisa juga diganti dengan cempedak. Itu enak banget. 3 macam takjil dari bahan baku jagung manis ini sudah selesai. Kenapa enggak menyiapkan takjil dengan makanan yang bergizi dan kaya manfaat untuk keluarga? Yuk segera buat takjil dengan bahan baku jagung manis ini. Enak dan mudah banget buatnya. Terus satu lagi, ini murah. Jadi bisa juga kalau mau dijadikan varian bakulan baru untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Boleh juga kalau mau share ke teman, saudara, keluarga, supaya ilmu yang kami berikan bisa lebih bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Untuk kalian yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk lihat tautan kami untuk video-video kami sebelumnya. Bersama Apel Ungu, baking itu mudah, baking itu murah.